Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi di podcast Besok Libur. Ya Pak, by Semanpel TV. Ya. Nah, kita berjumpa lagi pada podcast Besok Libur by Semanpel TV. Ya, alhamdulillah ya, kita semua bisa berjumpa lagi di podcast ini. Tak lupa saya Julian sebagai host podcast Besok Libur di sini akan memandu pada episode kita hari ini. Ya, di sini saya ditemani dengan narasumber spesial ya, our lovely guest. Nah, di sini kita punya our lovely principal ya, atau kepala sekolah kebanggaan kita ya. Nah, Bapak, mohon maaf sebelumnya saya izin berbicara ya. Karena audiensi kita ini yang nonton ini dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Pleret saja, bukan hanya dari warga SMA Negeri 1 Pleret saja. Jadi Bapak tolong perkenalkan diri sedikit tentang Bapak. Siapa? Mungkin untuk internal sudah kenal ya. Untuk Bapak, nama Bapak Wahyu Yuwana SPD MPD. Ya, kelahiran Bapak Jakarta 25 Mei 1973. Asli Purwakarta. Wow, berarti Bapak baru ulang tahun dong? Mau ulang tahun. Mau ulang tahun? Iya. Oh iya, mau ulang tahun ya? Iya. April, Mei. Oh, berarti bulan depan ya Pak ya? Insya Allah. Iya, insya Allah mudah-mudahan Bapak panjang umur, sehat. Amin. Bapak sehat kan hari ini? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Iya. Nah, seneng nih kita udah dipertemukan dengan kepala sekolah kebanggaan kita SMA Negeri 1 Pleret, Bapak Wahyu. Betul. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya. Siap. Kenapa sih kita harus kita harus mengenal tentang SMA Negeri 1 Pleret? Atau kenapa sih kita perlu daftar di SMA Negeri 1 Pleret? Ya, atau menjadi siswa-siswa SMA Negeri 1 Pleret itu kenapa sih? Nah, pertanyaan pertama kita akan kenalan dulu ya. Bapak, background SMA Negeri 1 Pleret itu kapan sih berdirinya? Berdirinya SMA Negeri 1 Pleret banyak sejarahnya. Oh iya. Ya, itu kalau dilihat dari runtun peristiwa itu banyak terkait dengan kebijakan Kabupaten Purwakarta. Namun ada hikmahnya di situ. Dengan adanya kebijakan Bupati pada saat itu, berdirilah SMA Negeri 1 Pleret, yaitu pada tanggal 26 Mei 2014. Iya, itu berdiri ya, artinya berdiri di sini dilihat dengan adanya surat keputusan dari Bupati Purwakarta. SK dari Bupati Purwakarta. SK ya, dari Bupati Purwakarta. Sedangkan sebelumnya pas SMA Negeri 1 Pleret itu berdiri, tetap kegiatan belajar mengajar itu berdiri, namun bukan SMA Negeri 1 Pleret, tetapi ada tambahan di depannya SATAP. SMA Negeri 1 Pleret. Oh, SATAP ini satu atap. Ya, karena kita belum ada ruang Pak belajar ya Pak ya. Belajar dan belum ada tanah dan sebagainya, masih SATAP. Oh iya, kita masih ngikut ya. Kita masih menumpang di lokasi SMP Negeri 1 Pleret. SMP Negeri 1 Pleret ya. Pada awal tahun 2014. Itu berdiri awal. Terus berkembang. Lalu sampai saat ini dari mulai 2017 kita sudah berpisah dengan SMP Negeri 1 Pleret, kemudian mempunyai tanah yang alhamdulillah sangat strategis ya. Sangat strategis sekali. Kemudian 2018 kita masih berpindah 2 kampus. Baru setelah 2019 kita semuanya ada di sini, di satu lokasi ya Pak ya? Satu lokasi. Satu bangunan yang sama. Iya, betul. Alhamdulillah. Ya, kita melewati berbagai macam proses sehingga kita bisa menjadi Semanpel yang sekarang ya Pak ya. Di mana-mana kalau ingin sukses pasti ada proses. Ya Pak. Harus ada proses. Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung. Iya. Karena kita bukan sangkuriang juga ya Pak ya. Betul. Ya. Bukan tahu bulat juga Pak. Betul. Digoreng juga. dadakan. Mohon maaf ya Pak ya, bercanda sedikit. Karena kan ini biar lebih ringan. Setuju. Nah ini Pak,
Nah, tadi kita udah berkenalan dengan background sekolah kita bahwa SMA Negeri 1 Pleret ini dibangun, ada SK dari Bupati itu tanggal 26 Mei 2014. Ya, berarti nggak jauh, cuman selang 1 hari sama ulang tahun Bapak Kepala Sekolah kita ini. Kebetulan ya Pak ya? Kebetulan. Bukan sengaja ya. Iya. Itu kebetulan saja. Kebetulan ya. Tapi kebetulan yang baik ya Pak ya. Amin. Betul. Nah Pak, tadi kita udah ngomongin background, sekarang kita akan kenalan lagi. Nah, salah satu power atau salah satu keunggulan dari sekolah itu kan ruang belajarnya ya Pak. Betul. Ya. Sarana prasarananya. Betul. Nah, di kita ini Pak, di SMA Negeri 1 Pleret ini ada berapa sih Pak ruang belajarnya? Ya, terima kasih nih ya, terkait di mana-mana yang namanya sekolah pasti harus ada sarana dan prasarana. Tadi sudah diberitahu gimana sejarah SMA Negeri 1 Pleret. Kalau dilihat dari perkembangannya, SMA Negeri 1 Pleret luar biasa. Walaupun satu umur dengan sekolah-sekolah yang lain, tetapi kita termasuk yang paling luar biasa. Iya. Di mana-mana yang namanya sekolah pasti kaitannya dengan sarana prasarana. Nah, untuk khusus di SMA Negeri 1 Pleret, ya kita kembalikan lagi kepada kebijakan pemerintah. Emang secara optimal belum optimal, tetapi kami siap untuk melaksanakan optimal tersebut. Ya, di antaranya kalau dilihat dari fasilitas, alhamdulillah kita sudah tersedia ya, menyangkut kelasnya ada 20 kelas, kemudian labnya ada 4, ruang guru sudah tersedia, dan juga ada ruang tata usaha, ruang yang khusus ruang masjid, ya kan gitu ya. Iya. Untuk melihat karakter SMA Negeri 1 Pleret, lihat aja masjidnya. Bila mana masjidnya itu ada dan bagus, bersih, bisa cerminan dari warganya seperti itu. Dan terlebih-lebih di sini ada ruang labnya dan juga ruang bermainnya, WC juga. Jadi kalau rekan-rekan adik-adik yang ingin melihat SMA Negeri 1 Pleret, jangan kemana-mana, lihat dulu WC-nya. Kenapa? Karena kalau bila WC-nya bersih, rapi, itu mencerminkan karakter sekolah. Jadi jangan lihat hanya dari ruang kelasnya aja ya Pak ya. Jangan lihat ruang kelas. Kenapa seperti itu? Karena WC itu cerminan dari kebersihan. Cerminan dari kebersihan warganya ini dilihat dari toiletnya ya Pak ya. Betul. Nggak ada toilet seperti SMA Negeri 1 Pleret. Seperti rest area. Iya. Kan gitu ya. Kita punya meja yang panjang ya Pak ya. Ya betul. Tidak kotor, tidak bau, tidak ada coret-coret. Itulah cerminan bahwa SMA Negeri 1 Pleret anak-anaknya berkarakter. Mantap. Iya. Nah Pak, tadi kan UKS juga termasuk ya Pak ya? Betul. Kita punya UKS juga ada, ruang BP juga ada. BP. Itu kan penting sekali buat sarana KBM ya Pak ya. Kegiatan KBM, sarana curhat-curhat. Iya. Awas ya. Konseling ya Pak ya. BP atau konseling itu bukan merupakan kasus saja. Iya, hanya kasus. Tetapi itu merupakan curhatan kita, segala permasalahan terkait dengan pribadi, lingkungan dan sebagainya. Ya, apalagi Pak kan melihat psikologi anak usia SMA itu kan dari rentan usia 15 sampai 18 ya Pak ya. Kebanyakan itu tuh masih masa-masa teenagers di mana mereka tuh punya luapan emosi yang meluap-luap. Kita bedakan antara SD SMP. Itu bedanya. Iya, dan alhamdulillah kita punya keunggulannya ruang BK-nya kita memadai ya Pak ya. Betul. Ya. Dan disupport juga dengan BK-BK kita, stafnya, spesial. Ada Bu Pina, ada Pak Yora dan Bu Elma ya. Iya. Nah, alhamdulillah ya kita punya sarana prasarana yang menarik juga. Jadi jangan sungkan untuk kalau pingin lihat dulu, pingin observasi dulu ke SMA Negeri 1 Pleret, boleh. Ya, welcome kita ya Pak ya. Betul. Nah, tadi selain sarana prasarana, kita juga Pak, kita akan mengenal dari penggiatnya, yaitu Bapak Ibu gurunya. Bagaimana Pak? Kita ada berapa sih? Guru ya itu merupakan faktor yang terpenting ya. Unsur yang terpenting dari sekolah. Ya, modal kita itu awalnya adalah guru. Dari semenjak berdiri emang benar kita kekurangan guru. Dari mulai gurunya ada 10, kemudian 20, sampai nanti 30, dan sampai terakhir sekarang sampai 46 guru. 46 guru.
Ya. Jadi jangan takut ya kalau kita mau sekolah ke SMA Negeri 1 Pleret, kita nggak akan ada lagi istilahnya kekurangan guru. Iya, betul. Karena bila mana tidak kekurangan guru itu akan menghambat pembelajaran. Iya. Ada faktor lagi. Oh, ada faktor lain lagi, selain Pak. gurunya, kompetensi guru tersebut. Bukan hanya gurunya saja, tapi kompetensi yang juga dimilikinya. SMA Pleret tidak akan mengambil atau merekrut guru sembarangan. Oh, luar biasa Pak ya. Karena guru itu harus digugu dan ditiru. Apa perkataan mereka itu harus dituruti oleh siswanya, dan siswanya harus bercermin juga pada gurunya. Khusus pembelajaran, SMA Pleret tidak akan kekurangan terhadap mata pelajarannya. Karena guru tersebut sudah tergojlok, guru tersebut sudah terbina untuk memegang mata pelajarannya. Tidak ada yang guru memegang mata pelajaran selain apa yang diampu oleh guru tersebut. Ya, selain itu yang paling kemampuan modal terpenting. Apalagi guru-guru kita itu sudah teruji, ada S2-nya, S1-nya, kan udah teruji semua, gitu ya. Iya. Terus juga dengan TU-nya yang berkualitas, rekan-rekan TU di sini sudah alhamdulillah ada 16 TU orang, 16 orang TU-nya, berarti semua kebutuhan Bapak Ibu guru, siswa sudah terhandle oleh dengan keberadaan para TU-nya. Ya, alhamdulillah ya. Insya Allah jika nanti siswa-siswi yang pingin sekolah ke sini atau orang tua siswa, wali siswa yang ingin melihat ke sekolah kita, jangan takut, jangan risau. Segala aspek penunjang untuk KBM kita, insya Allah kita memadai ya. Walaupun usia kita masih muda ya Pak ya. Kita tergolong masih 9 tahun, tapi kita udah punya progres yang cukup baik. Ya, betul salah sekali. satunya ini nih gebrakan ini ya Pak, dari podcast ini juga. Itu dia. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Talenta kita kan bisa terlihat dari kreativitas siswa. Dari izin Bapak juga sih. Ya. Bapak sangat mendukung dengan adanya pengembangan dari potensi-potensi yang ada di sini. Ya, itu bukti bahwa guru, siswa itu kan punya talenta masing-masing, punya kemampuan, karakter masing-masing. Bila mana karakter itu, talenta itu tidak dimanfaatkan dan dipergunakan dan juga kita tidak ditampung, kemana lagi kan gitu ya. Iya. Wadahnya ya sekolah lah untuk menumbuhkan talenta-talenta karakter siswa dan Bapak Ibu gurunya gitu. Dimulai dari sekolah dulu ya Pak ya. Betul. Saya ingat Pak quote Nelson Mandela bahwa pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk merubah dunia. Betul. Betul ya. Bapak juga dengan background sebelumnya Bapak sebelum jadi kepala sekolah adalah guru sejarah. Iya, ya, betul. Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Nah sekarang Bapak bisa menjadi kepala sekolah, jadi SMA Negeri 1 Pleret. Nah Pak, selain itu saya mau nanya lagi Pak, apa sih Pak keunggulan dari SMA Negeri Pleret ini, karakternya itu apa yang dibentuknya tuh Pak dari visi misinya tuh? Bila kita melihat dari sekolah, benar harus kita lihat dari visi. Apa sih yang harus kita, apa sih yang sekolah harus diraih ke depannya, kan gitu ya. Untuk apa siswa tersebut, diapakan siswa tersebut, gitu ya. Iya. Jadi itulah gunanya bahwa sekolah itu harus mempunyai visi dan misi. Tanpa visi berarti gelap aja. Iya, kita nggak ada arah ya Pak ya? Iya, ya, kita tahu sendiri bahwa visi SMA Negeri 1 Pleret itu mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, cerdas, terampil dan berwawasan lingkungan. Itu udah terlihat. Ya, pertama berakhlak ya. Nah, disinilah terlihat sekali bahwa ya, kita ingin menciptakan siswa kita itu yang harus berakhlak. Berakhlak dulu ya Pak ya. Berakhlak. Artinya bahwa anak itu harus berakhlak dulu lah. Cerdas itu bisa kita rangkaikan berikutnya. Bisa kita bentuk ya Pak ya selanjutnya. Tapi pondasi terpentingnya itu akhlak. Akhlak itu yang paling utama. Kemudian baru cerdas, terampil. Nggak mungkin kan terampil dulu baru akhlak. Iya. Karena kalau udah terampil dulu baru akhlak, nah seperti orang-orang lain lah, memanfaatkan teknologi tanpa berakhlak. Iya. Seperti itu. Jadi arahnya nanti tidak ada ya Pak ya. Jadi kurang meaningful, kurang ada artinya. Betul. Kita lihat dalam sejarah saja ketika
Einstein menciptakan atau membuat bom atom kan, itu kan dia udah cerdas, tapi dia tidak berakhlak kan gitu. Untuk apa sih bom itu kan gitu. Nah, kalau kita sudah punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, mungkin dia harus berpikir dulu untuk apa sih alat itu, untuk kebaikan atau keburukan seperti itu. Oh iya. Nah, jadi kalau misalkan anak yang punya akhlak ya Pak ya, dia akan paham dan ngerti ini perlu digunakan di mana, bisa di mana. Ya dia bisa nih membuat bom, tapi dia nggak ngerti ya. Betul. Seperti terakhir berwawasan lingkungan ini penting sekali. Nah itu. Karena mengingat bahwa pleret itu adalah bisa dikatakan pertanian ya Pak ya. Pertanian. Tetapi kita lihat di mana-mana pleret itu sudah bukan bertani lagi, bukan perkebunan, bukan persawahan, tapi lebih cenderung kepada perindustrian. Sekarang industri ya Pak ya. Kita lihat di sana gunung yang tadinya menjulang tinggi, bukit yang menjulang tinggi berubah menjadi rata. Tanah, batu semuanya diambil. Akibatnya apa? Ekosistem yang ada di sekitarnya sudah musnah. Panas pleret itu. Sekarang jadi panas ya. Bagaimana biar situasi panas ini dirubah oleh SMA Pleret dengan kerindangan, keindahan, pepohonannya yang hijau dan sebagainya. Nah itu salah satu poin terpenting dari SMA Negeri 1 Pleret pun. Betul. Dengan memperhatikan si lingkungan belajar kita ya Pak ya. Betul. Semakin enak lingkungan belajar kita, semakin bagus juga kita memiliki lingkungan kualitas pembelajaran yang baik. Betul sekali. Iya. Nah Pak, tadi kita udah berbicara tentang visi misi sekolah kita. Kita memiliki anak yang berkarakter dan berwawasan lingkungan juga. Nah Pak, kita sekarang sedikit yang lebih lebar lagi prestasinya. Nah, bagaimana sih Pak sekolah ini membimbing anak-anaknya agar berprestasi, dan apa aja sih prestasi yang udah kita dapatkan dari SMA Negeri 1 Pleret ini? Hasil dari sekolah, hasil dari pendidikan adalah bagaimana anak kita atau siswa kita menjadi siswa yang berkualitas ya. Kualitas itu tidak diukur terlalu lanjut ya, terlalu luas. Tapi kita lihat saja kualitas anak itu, kita lihat dari tadi karakter anak. Mungkin lebih luas lagi itu tadi prestasi ya. Emang prestasi SMA Negeri 1 Pleret bisa dikatakan harus diperhitungkan ya. Ya, karena banyak, kalau Bapak sebutkan satu persatu mungkin susah ya. Dari berdirinya 2014 sampai sekarang nggak tahu Bapak udah berapa prestasi yang kita raih. Cuman suatu gambaran saja bahwa siswa kita banyak prestasinya. Banyak prestasinya ya. Baik eskulnya maupun individunya, akademiknya juga ya Pak. Akademik, baik akademik, non akademik itu ada pasti. Dan selalu bila rekan-rekan atau yang melihat video ini mungkin bisa datang ke SMA Pleret, lihat pialanya begitu banyak. Kita ada piala di sana ya Pak ya? Di lobi ya? Di lobi bisa kita lihat langsung. Segitu banyaknya. Jadi kalau Bapak hitung satu persatu mah rada susah lah. Gitu. Tapi yang terpenting tuh bahwa SMA Negeri 1 Pleret itu akan selalu membimbing dan mendukung potensi-potensi yang ada untuk siswa-siswi didiknya. Dan tentu juga ibu bapak gurunya juga ya Pak ya? Berprestasi kan juga. Tadi sudah bilang bahwa sekolah juga selain siswa, guru juga, ya kan gitu ya. Kita lihat kualitas Bapak Ibu guru luar biasa. Saya sangat mendukung, Bapak sangat mendukung tentang kreativitas, inovasi dari Bapak Ibu guru, termasuk kegiatan hari ini juga. Kita punya podcast seperti hari ini, Bapak bisa berdialog dengan Pak Julian, kan gitu ya. Kemudian di segi akademik, Bapak Ibu guru bisa membimbing siswa dalam segala lomba. Kemudian dalam segi prestasi individu, ada guru-guru yang profesional di bidangnya, ada yang dinamakan CGP, calon guru penggerak, ada yang sudah jadi guru penggerak, dan juga guru-guru yang profesional seperti PPG, kan seperti itu. Jadi jangan khawatir lah ya. SMA Negeri 1 Pleret guru-gurunya sudah luar biasa ya. Jangan ragu ya, jangan ragu ke SMA Negeri. Insya Allah apa yang
yang ada di dalam diri Bapak Ibu guru akan disalurkan kepada siswa. Iya. Yang pasti itu menjadi hebat. Amin. Nah Pak, tadi kita udah membahas tentang ruang belajar, kita juga sudah membahas visi misi sekolah, Betul. kita juga tadi membahas tentang prestasi juga, ibu bapak gurunya pun termasuk di sini. Nah Pak, harapan Bapak nih nanti untuk SMA Negeri 1 Pleret ke depannya itu apa Pak? Ya, pasti ya. Namanya harapan itu pasti merupakan angan, keinginan yang harus dan kita akan capai itu semua ya. Makanya di antaranya adalah tadi visi dan misi ya. Kalau kita harap, Bapak pribadi harapan yang jelas pertama bahwa siswa kita ini akan menjadi siswa yang cerdas berkarakter. Cerdas yang berkarakter. Kemudian Bapak Ibu gurunya makin profesional. Kemudian sekolahnya juga makin besar, kan gitu ya. Kata tanda kutip yang maksud besar di sini bahwa sekolah itu makin berkembang, maju dengan anak-anak yang berkualitas ya, rindang, subur sekolahnya kan gitu ya. Karena kalau ingin tahu tentang SMA Pleret ya jangan hanya jangan hanya lihat sekilas saja. Iya. Lebih baik datang ke SMA Pleret. Kita akan terbuka berbicara tentang SMA Negeri 1. Welcome ya Pak ya. Ya, terbuka untuk sekali. siapapun jika ingin mengenal SMA Negeri 1 Pleret lagi. Jadi jangan takut ya Pak ya. Betul. Jangan risau. Terus kita juga didukung dengan masyarakat sekitar juga ya Pak ya. Masyarakat sekitar sangat mendukung dengan adanya SMA Negeri 1 Pleret di sini ya. Kita juga bisa meningkatkan sistem pendidikan masyarakat yang ada di sekitar ya. Terbukti juga dari kegiatan-kegiatan sekolah yang sering melibatkan masyarakat sekitar juga ya Pak ya. Betul. Seperti contohnya sekarang yang sering kita lakukan seperti adanya bakti sosial gitu ya, yang melibatkan masjid-masjid sekitar, masyarakat sekitar. Nah selain itu Pak, selain harapan tadi Bapak, semoga nanti kita bisa menjadi lebih baik lagi. Selama kita berbicara lebih dekat lagi ya Pak ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Pleret, apa sih Pak hal yang paling Bapak tidak lupakan di SMA Negeri 1 Pleret di sini? Ngusir nih. Ngusir. Bapak masih di sini, apa yang tidak dilupakan? Selama Bapak kan selama Bapak di sini, berarti dari awal Bapak jadi kepala sekolah sampai sekarang, pasti kan ada ya. Ingat nih waktu ketika Bapak pertama diangkat atau ketika Bapak pertama mendapatkan amanah, itu hal yang paling Bapak tidak lupakan di sini. Ya kan istimewa ya. Iya. Bapak makan istimewa, artinya bahwa Bapak dari mulai 2014 menjabat sebagai guru di SMA Negeri 1 Pleret, kemudian 2021 menjadi kepala sekolah. Ya kalau dilihat dari kenangan masa lalu ya luar biasa lah. Ya apa yang Bapak inginkan dari awal berdiri SMA Negeri 1 Pleret, inilah wujudnya akhirnya gitu ya. Akhirnya cita-cita Bapak dari dulu tuh tercapai ya Pak ya. Betul. Yang tadinya baru menumpang, sedih sekali ya. Anaknya baru sedikit, Bapak Ibu gurunya juga masih sedikit, dan juga siswanya juga masih disebut dengan Panisa seperti itu ya. Tapi dengan berkembang terus tahun-tahun didukung oleh semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Pleret, akhirnya jadilah SMA Negeri 1 Pleret yang utuh seperti sekarang. Oke. Gitu. Nah, jadi kita langsung ini saja ya Pak ya. Jadi jangan takut untuk siapapun yang ingin lebih tahu SMA Negeri 1 Pleret, datanglah ke sini karena kita punya prestasi yang bukan hanya di tingkat lokal saja, kita juga ada yang kabupaten, provinsi sampai ke nasional ya. Iya, betul. Jadi jangan takut. Ditunjang juga dengan ibu bapak guru sarana belajarnya pun dengan kondisi yang prima. Ya Bapak, saya ucapkan terima kasih sudah datang ke podcast Besok Libur by Semanpel TV ya. Semoga podcast kita ini bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Sebagai sarana penyampaian pesan untuk khalayak ramai di sana. Amin. Ya. Bapak terima kasih. Kita pamit saja ya Pak ya. Sampai jumpa di podcast. Ikuti kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng. Sampai jumpa di podcast Besok Libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.